Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan jenis-jenis inhibitor pada enzim ya. Kalau kita sudah membahas tentang kompetitif, terus kita sudah membahas tentang unkompetitif, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mix inhibitor. Mix inhibitor ini apa sih? Yang namanya aja mix ya, berarti ini adalah inhibitor campuran. Dimana pada sistem ini, inhibitor yang ada pada sebuah bioreaktor atau sebuah reaksi enzimatis di sini adalah inhibitor kompetitif ya, kompetitif dan unkompetitif. Nah, jadi skema ilustrasinya bagaimana? Kalau misalkan kita punya enzim gitu ya. Nah, enzim, kemudian di sini ada substrat. Nah, kita ada inhibitor kompetitif di sini. Maka apa yang akan terjadi? Nanti reaksinya akan terjadi dalam bentuk dua skenario ya. Skenario pertama akan terbentuk kompleks enzim substrat ini ya. Kompleks enzim substrat. Terus seperti ini. Nah, alternatif kedua dia akan terbentuk kompleks enzim inhibitor begitu ya. Enzim inhibitor. Dimana seperti yang kita tahu kalau pada inhibitor kompetitif itu struktur yang berikatan dengan sisi aktif dari enzim pada inhibitor itu sama dengan struktur dari substrat, makanya bisa terbentuk kompleks enzim inhibitor. Nah, tapi ada juga pada enzim substrat di sini juga ada dua skenario. Nah, skenario yang pertama nanti akan terbentuk enzim dengan produk gitu ya. Nah, dengan produk bisa juga dia berikatan dengan enzim inhibitor unkompetitif begitu. Sehingga nanti dia akan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Nah, itu enzim substrat inhibitor. Nah, lalu bagaimana terkait dengan kinetika reaksinya? Nah, kalau kita bicara tentang kinetika reaksi, di sini kita bakal punya skema persamaannya seperti ini ya. E plus S, di sini akan terbentuk K1 dan K-1, ES. Kemudian di sini E dengan inhibitor akan terbentuk semacam ini K3 ya, K3, K-3, enzim inhibitor. Kemudian di sini juga akan terbentuk kompleks gitu ya, yang ini K4, K-4, enzim substrat inhibitor. Kemudian di sini akan terbentuk enzim dan produk. Nah, persamaan-persamaan yang kita gunakan, konsep-konsep yang akan kita gunakan, kita tidak lupa dengan konsep conservation of enzyme ya. Conservation of enzyme, dimana ini konsentrasi N0 ya, itu adalah konsentrasi enzim bebas ditambah konsentrasi enzim substrat ditambah konsentrasi enzim substrat inhibitor ditambah konsentrasi enzim inhibitor. Kemudian di sini kita juga pakai assumption untuk laju pembentukan laju pembentukan apa ini namanya tadi? Laju pembentukan enzim inhibitor ya. Nah, kalau enzim inhibitor berarti kan kita punya KI ya. KI sama dengan K-3 per K3 sama dengan konsentrasi E dikali konsentrasi I per konsentrasi EI begini ya. Nah, nanti dari sini kita bisa nih menyatakan konsentrasi EI sama dengan konsentrasi E dikali konsentrasi I per KI. Nah, ini kita dapatkan persamaan 2. Yang ini persamaan 1. Kemudian kita juga bisa mencari laju pembentukan dari laju pembentukan dari kompleks ESI ya. Nah, ESI di sini kalau kita lihat ES ini berarti kan ES ditambah I ya.
Nah, di sini kita bakal menemukan KI aksen sama dengan K-4 per K4 itu adalah konsentrasi ES dikali konsentrasi I per konsentrasi ESI. Nah, kemudian ini kita bisa menyatakan konsentrasi ESI itu ya. Konsentrasi ESI sama dengan konsentrasi ES dikali konsentrasi I per KI aksen, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menyatakan ini bersamaan 3 ya. Nah, kita juga bisa menyatakan laju pembentukan kompleks substrat ES ya. Kalau kompleks substrat ES di sini kita pakai assumption rapid equilibrium karena agar memudahkan perhitungan saja sih, agar tidak terlalu ribet juga. Nah, jadi konsentrasi ES itu berarti kita nyatakan Km ya. Km sama dengan K-1 per K1 ya. Ini adalah konsentrasi E dikali konsentrasi S per konsentrasi ES. Nah, seperti ini. Ini bisa kita simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke atas. Dalam reaksi kita juga harus ingat bahwa laju pembentukan produk. Nah, laju pembentukan produk itu adalah V sama dengan K2 dikali konsentrasi ES. Nah, ini kita nggak boleh lupa ya. Dari sini, ini kita bisa substitusi ya. Kita bisa substitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Nah, kita substitusikan 2 dan 3 ke persamaan 1. Tadi di persamaan 1 kita ingat kalau konsentrasi N0 itu sama dengan konsentrasi E ditambah konsentrasi EI ditambah konsentrasi ES ditambah konsentrasi dari ESI. Nah, konsentrasi N0 di sini kita substitusi konsentrasi E ditambah konsentrasi EI bisa kita ganti sebagai konsentrasi E dikali konsentrasi I per KI ya. Nah, ditambah konsentrasi ES ditambah konsentrasi ES dikali konsentrasi I per KI aksen. Di sini kita bisa keluarkan si E sama ES ya dari masing-masing ini. Nah, ini konsentrasi N0 sama dengan konsentrasi E kemudian ini dikali 1 ditambah konsentrasi I per KI ditambah konsentrasi ES dikali 1 ditambah konsentrasi I per KI aksen. Nah, di sini teman-teman bakal ingat kalau 1 plus konsentrasi I per KI itu adalah alfa ya. Alfa. Kemudian alfa aksen di sini 1 plus konsentrasi I per KI aksen. Nah, ini bisa kita substitute saja ya. Jadi konsentrasi N0 sama dengan konsentrasi E dikalikan dengan alfa ditambah konsentrasi ES dikalikan dengan alfa aksen ya. Kemudian dari sini ini bisa kita substitusi lagi yang N yang konsentrasi E. Dari sini kan nih kalau yang atas tadi ini bisa kita nyatakan konsentrasi E itu adalah Km dikali konsentrasi ES per konsentrasi S ya, yang bagian atas ini. Nah, sehingga kita bisa masukin tuh. Ini tadi kan persamaan berapa ini berarti? Ini persamaan 4. Nah, ini persamaan 5. Jadi kita bisa substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5.
konsentrasi N0 sama dengan konsentrasi E tadi adalah Km dikali konsentrasi ES, ya, konsentrasi Km dikali konsentrasi ES per konsentrasi S dikali alfa ditambah konsentrasi ES dikali alfa aksen ini. Nah, dari sini ini konsentrasi N0, konsentrasi S bisa kita keluarkan ya, konsentrasi ES kemudian dikali Km per konsentrasi S alfa plus plus alfa aksen ya. Nah, di sini ini kita bisa pindahkan ya. Ini kita bisa pindahkan jadi konsentrasi ES sama dengan konsentrasi N0 per Km alfa per konsentrasi S ditambah alfa aksen seperti ini ya. Nah, si S ini, konsentrasi S bisa kita naikkan ya. Jadi melalui manipulasi matematika, di sini kita dapatkan nanti konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per Km dikali alfa ditambah konsentrasi S dikali alfa aksen ya. Kemudian juga dengan kita dapatkan konsentrasi ES itu seperti ini. Nah, kemudian bagaimana laju pembentukan produknya? Laju pembentukan produk itu adalah V sama dengan K2 dikali konsentrasi ES. Maka kita bisa tuliskan konsentrasi ES tadi adalah K2 dikali konsentrasi N0 dikali konsentrasi S per Km alfa ditambah konsentrasi S dikali alfa aksen seperti ini. Nah, kita ingat ya, kalau Vm itu sama dengan K2 dikali konsentrasi N0, maka V sama dengan Vm dikali konsentrasi S per Km aksen ditambah konsentrasi S dikali alfa aksen. Nah, ini bisa kita manipulasi lagi, jadi V itu sama dengan Vm dibagi dengan alfa aksen dikalikan dengan konsentrasi S per Km dikali alfa per alfa aksen ditambah konsentrasi S. Nah, di sini kita dapatkan persamaan V pada kasus inhibitor mix ya. Nah, inhibitor mix. Apa pengaruhnya di sini? Ya, kalau kita lihat pada pengaruhnya ini ya, pengaruh terhadap Vm dan Km, kita perlu ingat kalau pada kasus no inhibitor ya, kalau misalkan dia nggak punya inhibitor, itu kan V sama dengan Vm dikali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S seperti ini ya. Nah, kalau misalkan pada mix inhibitor, kita lihat ya di sini. Pengaruh inhibitor Vm ya, kalau kita lihat Vm apparent ya. Vm apparent di sini kita lihat adalah Vm dibagi alfa aksen, di mana alfa aksen itu adalah 1 ditambah konsentrasi I per Ki aksen. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa konsentrasi alfa aksen itu nilainya selalu lebih dari sama dengan 1. Maka bisa kita katakan pengaruh inhibitor itu menyebabkan Vm apparent ya. Vm apparent itu lebih kecil daripada Vm aslinya. Sehingga, atau kalau kita tuliskan secara bahasa gitu ya, berarti kecepatan maksimum reaksi akan menurun. Nah, kecepatan reaksi menurun. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada Km? Nah, pada Km apparent ya. Km apparent di sini akan terjadi dua kemungkinan karena kita punya alfa per alfa aksen ya. Gitu. Kemungkinan pertama, Km apparent
itu akan lebih kecil daripada Km. Lebih kecil daripada Km, itu berarti kalau misalkan Km apparent lebih kecil daripada Km, berarti kita bisa nyatakan bahwa alfa itu kurang dari alfa aksen, itu ya. Nah, nilai alfa lebih kecil daripada alfa aksen, sehingga menyebabkan si Km apparent ya pada kasus mix inhibitor akan lebih kecil. Nah, alfa, kalau kita lihat-lihat lagi, alfa itu adalah 1 plus konsentrasi I per KI. Nah, KI itu adalah bagian dari K-3 per K3 ya. Yang mana ini adalah laju pembentukan EI pada kasus enzim kompetitif begitu. Nah, kalau misalkan Km apparent kurang dari Km, itu berarti kan Km menurun ya. Nah, Km menurun artinya apa? Artinya kalau misalkan Km-nya menurun, berarti bisa kita katakan bahwa enzim itu akan lebih terikat, lebih apa ya istilahnya, lebih tertarik pada apa ini namanya, pada enzim uncompetitive ya. Seperti yang kita lihat, kalau misalkan alfanya itu lebih kecil daripada alfa aksen, berarti mungkin aku ralat begini, alfa lebih kecil daripada alfa aksen, yang mana berarti reaksi akan didominasi oleh alfa aksen. Nah, alfa aksen ini kan mengandung KI aksen, gitu ya. Nah, alfa aksen mengandung KI aksen, sedangkan KI aksen itu adalah K-4 per K4, yang mana ini adalah laju pembentukan ESI. Nah, ESI di sini ini adalah laju pembentukan untuk kasus enzim uncompetitive, gitu. Kasusnya enzim uncompetitive. Berarti karena Km apparent lebih kecil daripada Km, berarti bisa kita nyatakan inhibitor ya. Inhibitor didominasi inhibitor uncompetitive. Nah, uncompetitive. Nah, seperti itu. Kemudian, kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua, Km apparent itu akan lebih besar daripada Km. Nah, lebih besar daripada Km, maka nanti si alfa itu akan lebih besar daripada alfa aksen. Ya, kalau misalkan kita lihat alfa akan lebih besar daripada alfa aksen. Sehingga Km kan meningkat ya. Km meningkat. Alfa itu kalau kita lihat di awal tadi adalah 1 plus konsentrasi I per KI. Nah, KI itu adalah laju pembentukan enzim inhibitor, yang mana berarti ini adalah reaksi antara enzim dengan inhibitor kompetitif. Berarti kalau misalkan kasusnya adalah Km apparent lebih besar daripada Km ya, artinya inhibitor, campuran inhibitor didominasi inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif. Nah, lalu pada ini apa namanya? Pada grafik akan seperti apa? Nah, pada grafik ini nanti juga bakalan punya dua kemungkinan ya. Kalau misalkan kita punya kasus inhibitor kompetitif yang dominasi ya. Kalau misalkan didominasi oleh inhibitor kompetitif, inhibitor kompetitif, maka nanti grafiknya akan menjadi, ini mungkin aku bagi dua dulu. Nah, inhibitor ininya seperti ini kasusnya pada non ini ya, non inhibitor. Non inhibitor, terus di sini kita punya VM. Kemudian mungkin di sekitar sini kita punya KM ya. Berarti di sini adalah setengah VM. Nah, kalau pada kasus mix inhibitor yang didominasi oleh inhibitor kompetitif, KM-nya tadi akan turun ya. Nah, KM-nya tadi akan naik ya, KM-nya. Nah, KM-nya naik, tapi VM-nya turun gitu. Nah,
VM-nya turun. Yang di sini ini adalah VM apparent. Nah, yang di sini ini KM-nya. Nah, ini KM apparent. Kemudian yang di sini adalah VM setengah VM apparent. Nah, ini pada kasus mix inhibitor dengan didominasi oleh inhibitor kompetitif. Nah, seperti itu ya. Didominasi oleh mix inhibitor. Kalau misalkan kasusnya adalah didominasi oleh inhibitor uncompetitive. Nah, kalau misalkan uncompetitive, nantinya akan menjadi ini ya. Oh ya, ini konsentrasi substrat. Oh, grafiknya terlalu sebentar. Mungkin seperti ini. Di sini kita punya VM ya. Nah, di sini kita untuk punya yang non. Nah, kasusnya juga sama, VM-nya akan turun ya. VM akan turun. Tapi KM-nya juga akan turun, dia nggak akan naik gitu. Nah, misalkan jadi seperti ini. Jadi nanti ini KM apparent. Kemudian di sini ada setengah VM apparent. Nah, yang ini adalah VM apparent. Ya, posisinya bisa lebih tinggi dari setengah apparent ya. Ini pada kasus mix inhibitor juga, dimana didominasi oleh inhibitor uncompetitive ya, mix inhibitor. Nah, untuk mengeplotnya teman-teman bisa pakai reciprocal ya. Bisa pakai reciprocal seperti biasa, nanti akan ditemukan ininya. Nah, untuk reciprocalnya, untuk plotnya kita pakai metode Langevin plot, dimana nanti biasanya itu kalau misalkan dia cenderung kepada salah satu jenis inhibitor, maka kita pakai rumus yang kemarin gitu. Misalkan inhibitor kompetitif ya pakai plottingan yang inhibitor kompetitif, inhibitor unkompetitif juga pakai plottingan yang unkompetitif seperti kemarin. Ya mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan bersama ya, kalau inhibitor mix inhibitor itu dia juga akan menurunkan VM. Selain itu dia akan juga mengubah nilai KM, di mana KM ini bisa naik bisa turun gitu, tergantung dari apa yang didominasi. Kalau didominasi ini inhibitor uncompetitive, maka nanti KM-nya akan turun. Kalau didominasi oleh inhibitor kompetitif, KM-nya akan naik begitu ya, dengan perhitungan alfanya juga. Nah, ini asumsi jika alfanya lebih besar atau lebih kecil daripada alfa aksen. Lalu apa yang akan terjadi apabila nilai alfa sama dengan alfa aksen? Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya, yaitu inhibitor non-kompetitif, di mana dia akan menerapkan kasus alfanya itu sama dengan alfa aksen. Oke, jadi mungkin ini dulu terkait dengan inhibitor campuran.